Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol tentang kedaulatan negara di udara. Apa sih kedaulatan negara di udara? Ini tidak banyak orang yang mengetahui dengan baik karena pengertian dari kedaulatan negara di udara itu sangat teknis sifatnya. Tetapi acuan atau rujukan utama dari kedaulatan negara di udara itu secara internasional akan merujuk kepada Konvensi Chicago tahun 1944 yang menyebutkan bahwa national air sovereignty adalah komplit dan eksklusif. Kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif dalam arti tidak pernah atau tidak ada ruang bagi pesawat terbang negara lain untuk terbang di wilayah udara kedaulatan sebuah negara tanpa izin. Itu sangat jelas di Konvensi Chicago tahun 1944. Padahal pada tahun lalu kita mendengar bahwa ada sebagian wilayah udara kedaulatan teritori NKRI di daerah yang sangat kritikal karena dia berbatasan dengan lebih dari satu negara, itu didelegasikan untuk kurun waktu 25 tahun dan akan diperpanjang plus. Nah, pendelegasian wilayah udara kedaulatan NKRI, pendelegasian wilayah udara di atas teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada negara lain, apalagi dengan kurun waktu 25 tahun plus, itu sangat bertentangan dengan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seluruh wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah didelegasikan harus berakhir pada 15 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan atau diundangkan. Artinya 15 tahun setelah 2009 itu 2024. Jadi pendelegasian wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia kepada negara lain adalah bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 458. Seperti kita tahu bahwa dalam menyusun undang-undang tentunya sudah mendapatkan masukan yang komprehensif dari banyak pihak, dari seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam perspektif pengelolaan wilayah udara nasional. Jadi bukan sekedar pasal yang disebutkan seperti itu dengan sekedarnya saja, tetapi dia melalui proses yang panjang, ya, lebih dari 2 tahun pada waktu itu mempersiapkan munculnya Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Berikutnya, kedaulatan negara di udara. Ini juga mengundang konflik, ya, mengundang dispute, ya, dari banyak pihak. Misalnya saja ada yang mengatakan pendelegasian wilayah udara kedaulatan itu tidak ada hubungannya dengan kedaulatan, ya. Pernyataan ini sering diutarakan oleh tidak hanya orang awam tapi juga ada pejabat tinggi negara yang sempat mengatakan bahwa pendelegasian wilayah udara kedaulatan itu tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara. Bisa dimengerti dan kita juga harus mengerti pernyataan ini karena yang menyampaikan pernyataan tersebut tidak memiliki background atau pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan wilayah udara nasional. Sebagai contoh, menguasai atau mengelola wilayah udara secara internasional harus mendapatkan authority dari International Civil Aviation Organization. Selama tidak memiliki otoritas, dia tidak mempunyai wewenang untuk mengelola. Kembali pada pendelegasian, otoritas yang kita miliki, hak authority yang kita miliki di wilayah yang sangat kritis di perbatasan Selat Malaka kepada negara lain, itu artinya kita menyerahkan wewenang, kita menyerahkan kewenangan, kita menyerahkan authority
dalam pengelolaan wilayah udara kedaulatan. Apa sih mengelola wilayah udara kedaulatan? Mengelola wilayah udara kedaulatan ada 3 unsur yang utama di situ. Yang pertama adalah unsur yang sangat penting yang harus dipahami, yaitu command of the air. Command of the air ini lebih fokus kepada masalah-masalah border protection dan mencegah penerbangan liar di wilayah udara kedaulatan. Berikutnya adalah use of airspace. Use of airspace ini adalah kewenangan mengelola wilayah udara dalam konteks pendapatan negara. Dalam konteks memberikan pelayanan, dan dari memberikan pelayanan itu ada pemasukan bagi uang negara. Jadi ada command of the air yang fokus kepada border protection dan menjaga keamanan wilayah udara dari penerbangan-penerbangan tanpa izin atau penerbangan-penerbangan liar. Yang kedua, use of airspace yang berfokus kepada bagaimana pemanfaatan wilayah udara kedaulatan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber daya alam yang menghasilkan pendapatan negara dan ditujukan untuk semaksimal kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah law enforcement, yaitu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran wilayah udara, apabila tertangkap penerbangan tanpa izin, apabila tertangkap penerbangan liar, maka dia harus ditegakkan hukum di situ sesuai dengan pasal-pasal, regulasi, dan hukum-hukum yang berlaku. Jadi itu sebenarnya esensi dari kedaulatan. Jadi tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa pendelegasian wilayah udara kedaulatan itu tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Tetapi mengapa pernyataan-pernyataan ini selalu saja muncul? Karena pernyataan-pernyataan ini muncul dari mereka yang belum memahami benar arti dan makna dari kedaulatan negara di udara. Itu saudara-saudara sekalian, pembicaraan ringan kita membahas tentang kedaulatan negara di udara. Sekali lagi, kedaulatan negara di udara, rujukan utamanya adalah Konvensi Chicago tahun 1944 yang menyatakan kedaulatan negara di udara bagi setiap negara adalah komplit dan eksklusif. Tidak ada ruang penerbangan asing oleh negara lain tanpa izin. Dan yang kedua, pendelegasian wilayah udara kedaulatan kepada negara asing, kepada negara lain, menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 458. Di sisi lainnya, kita harus menyadari bahwa kewenangan mengelola wilayah udara kedaulatan itu ada 3 prinsip yang sangat basic sifatnya, yaitu command of the air, use of airspace, dan law enforcement. Mudah-mudahan ini dapat membuka cakrawala kita tentang apa dan makna arti dari kedaulatan negara di udara. Sebuah negara yang merdeka tentunya harus berdaulat di daratan, di perairan, dan di udara. Kita sering mengatakan bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang bisa lepas. Kita harus mempertahankan kedaulatan negara itu, bahkan kita tidak rela walaupun itu hanya sejengkal tanah pun. Itu juga berlaku bagi wilayah perairan dan wilayah udara tentu saja. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kali ini dalam pembicaraan ringan tentang kedaulatan negara di udara. Terima kasih, salam Dirgantara. Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan Dirgantara. Terima kasih.